Yang ingin saya sampaikan, yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa Muhammadiyah keturunannya itu jarang masuk Muhammadiyah, berarti PR kita itu yang dikatakan, sekolahnya pun jarang sekolah di Muhammadiyah. Sudah kita menunjukkan Muhammadiyah hebat, Muhammadiyah luar biasa, tapi keturunannya jarang disekolahkan di Muhammadiyah. Bagaimana seperti Muhammadiyah, kalau sekolah saja sulit untuk dimasukkan sekolah Muhammadiyah. Dan seperti yang tadi kalau disampaikan oleh Ketua Asyikat MPD, beliau mengatakan bahwa perlunya ideologi Muhammadiyah setiap bulan sekali, dan itu jarang dilakukan oleh kita. Saya itu sedang ikut pengajian Muhammadiyah, itu jarang orang-orang Muhammadiyah menjelaskan tentang ideologi Muhammadiyah. Bisa jadi juga orang di sini, saya mohon maaf, saya masih baru di Muhammadiyah. Jarang orang mengamalkan Muhammadiyah secara utuh, apalagi mengamalkan tentang ideologi Muhammadiyah. Dan juga tentang HPT, saya heran itu, orang-orang Muhammadiyah itu patukannya itu apa sih? Padahal saya sering dengar itu, Muhammadiyah itu ada acuan itu HPT kan. Nah, untuk apa HPT kalau tidak diamalkan oleh warga kita sendiri? Kayak misalkan rokok, Muhammad kan sudah jelas menerapkan rokok, tapi banyak di kita itu merokok itu susah tantangan. Jadi orang luar itu sudah lucu ya, Muhammadiyah punya komitmen atau mendaraskan hukum sesuai HPT itu secara hadis sudah dijelaskan, diharapkan. Tapi kenyataannya warganya sendiri itu terang-terangan merokok. Jadi orang di luar itu mesti merasa lucu, sudah ditetapkan oleh kiai-kiai kita. Berarti kan kita tidak percaya dengan ulama-ulama kita yang di dalam Muhammadiyah itu. Soalnya remeh, oh gitu aja soalnya. Nah, seperti tadi subuh dikatakan, ada yang menjatuh begini, ini sesuai dengan HPT apa sesuai fikih? Artinya kan masih mau mengamankan HPT itu seolah meragukan ya. Apa artinya ada HPT kalau tidak diamalkan oleh warga kita yang sendiri? Itu pun yang perlu saya sampaikan. Yang saya ingin sampaikan juga, terus siapa lagi yang mengamalkan HPT itu kalau bukan kita sendiri? Jangan mau lihat bahwa kita di dalamnya aja masih sembrono Pak tentang HPT itu sendiri, mau mengamalkan atau tidak itu masih tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bahkan sebab itu ya. Disayangkan apa artinya ada HPT itu ya. Itu yang pendapat yang perlu saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Budi, dari mana? Dari Jambangan. Dari Jambangan. Dari Jambangan. Oke. Yang pertama langsung monggo. Sudah langsung ya dijawab. Oke, jadi pertama memang begini, masalah regenerasi. Jadi saya sering menyampaikan, dulu saya sudah sampaikan di program, salah satu program di PWM, terutama di bagian tabligh, saya bercita-cita sebenarnya jadi satu pimpinan satu kader. Jadi satu pimpinan satu kader, itu aja dulu. Satu pimpinan satu kader. Jadi bapak-bapak sekalian yang sekarang duduk jadi pimpinan, usahakan satu dari anak yang kita miliki itu bisa menjadi aktivis di Muhammadiyah. Syukur kalau bisa semuanya. Nah, saya juga begitu. Anak saya kader. Anak saya itu yang pertama masuk dulu sudah IMM ya, sekarang udah ngajar di Muhammadiyah. Yang kedua juga gitu, sekarang juga bekerja di Muhammadiyah. Yang ketiga di UIN. Nah, itu sudah saya kader, sekarang udah bisa khutbah, sudah bisa kultum dari pagi juga. Ini saya ajak juga. Itu dulu udah masuk di UNESA tes, saya nggak boleh sama ibunya, nggak bisa, pokoknya kamu harus kuliah di agama. Akhirnya masuk di UIN, tarbiyah. Jadi anak-anak sekarang itu banyak juga, maaf, saya melihat sekarang banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang anaknya disekolahkan di umum semuanya. Dan kalau di umum tidak mau kembali di Muhammadiyah, itu biasanya begitu. Jadi pendidikan penting. Anak satu yang 1, 2 dulu juga di MM, tapi yang kedua itu di ITS. Aja begitu. Saya wajibkan aktif di IMM.
Nah, sekarang yang perempuan juga aktif di di NA wilayah, juga di Tapak Suci juga saya suruh aktif. Jadi kita dorong seperti itu. Nah, terutama mohon maaf bapak-bapak yang sekarang menjadi ketua takmir atau menjadi kepala sekolah, manfaatkan untuk berdakwah seperti itu. Mari kita dorong. Nah, caranya bagaimana? Nanti strateginya bapak-bapak yang punya cara. Saya dulu punya cara begini, mengkader anak-anak atau mengkader guru-guru itu, kita ajak mereka, kita latih mereka, kita antarkan mereka, jangannya disuruh, kita ajak supaya nanti bisa menjadi penerus kita, hingga nanti kita kenalkan lingkungan kita, sehingga nanti akan menjadi ini. Anak saya ini sering ikut saya ngisi-ngisi anak saya biasanya yang bagian laptop bla bla bla. Nah, ini harapannya nanti jadi kader itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masalah-masalah beribadah. Muhammadiyah itu, bapak-bapak sekalian, dalam beribadah itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Pertama adalah berdasarkan perintah Allah. 2, berdasarkan contoh dari Rasulullah atau yang disebut dengan ittiba. Yang ketiga dilaksanakan ikhlas karena Allah. Itu dalam masalah ibadah. Nah, HPT itu sebagai salah satu pedoman yang memang harus kita pelajari dalam beragama. Ya, memang kalau bisa HPT ini jadikan sebagai bahan kajian, dan banyak memang muatannya kalau kita nggak terus dipelajari juga ini memang perlu diadakan gerakan secara masif. Sekarang Muhammadiyah sedang menyusun tafsir At-Tanwir, itu kalau nggak salah sudah sampai juz 20-an ya. Nanti targetnya muktamar Muhammadiyah 49 di Medan nanti sudah clear itu semuanya, nanti udah ada itu hal seperti ini. Nah, dan Muhammadiyah ini udah punya banyak keputusan-keputusan yang lain yang disebut sebagai ideologi dari Muhammadiyah, itu harus kita pelajari. Misalnya begini bapak-bapak sekalian, muatan ideologi Muhammadiyah itu banyak, tidak hanya di tarjih ya. Misalnya seperti ini, Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, itu harus dipelajari. Kemudian maaf ya, misalnya MKCH, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, langkah 12 Muhammadiyah, terus kepribadian Muhammadiyah, banyak. Termasuk yang terbaru adalah Risalah Islam Berkemajuan. Nah itu. Nah sekarang Muhammadiyah sedang menyusun namanya Risalah Islam Berkemakmuran, hasil dari Tanwir di Kupang, dan nanti ini sedang dibentuk timnya, nanti akan disahkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-49. Jadi banyak, kalau kita berbicara ideologi itu banyak yang kita pelajari, termasuk kepribadian Muhammadiyah, yaitu termasuk PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu dalam berorganisasi, hal seperti ini harus diupayakan. Nah, pimpinan harus berusaha ya, kalau bisa difasilitasi. Misalnya nanti mana yang boleh didahulukan, misalnya buku-buku tadi Risalah Islam Berkemajuan itu tipis, harganya mungkin tidak sampai 15.000, tapi jarang orang punya. Nah itu pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah itu juga tipis, jarang orang Muhammadiyah punya. Nah ini, nah oleh karena itu tolong hal-hal seperti ini dibiasakan. ADART itu juga tipis, tapi banyak orang yang nggak punya ADART Muhammadiyah. Nah seperti ini, nanti pedoman-pedoman itu. Nah syukur kalau bisa nanti difasilitasi oleh masing-masing organisasi. Takmir bisa mengusahakan, atau majelis tabligh tingkat cabang misalnya tadi memperbanyak. Yang pinter itu saya lihat itu tabligh itu di Lamongan. Di Lamongan itu kalau ada majelis tabligh wilayah punya buku, itu di sana digandakan Pak, diperbanyak Pak, untuk lingkungannya, untuk anggotanya, disebar-sebarkan supaya nanti menjadi pedoman bersama. Nah kelemahan kita di situ, budaya baca. Budaya kita ini budaya bacanya masih lemah, masih budaya bancaan, bukan bacaan, bancaan. Muhammadiyah itu masih begitu. Nah oleh karena itu budaya baca Muhammadiyah ini saya lihat semakin hari semakin melemah juga, budaya baca tadi, termasuk baca mungkin baca HPT. Kita ini bacanya cuma 1 bulan sekali, baca buku tabungan, kok durung mlebu ya gitu. Nah oleh karena itu bacaan buku-buku seperti ini, Mubaligh Muhammadiyah harus update buku-buku ya. Banyak era-era seperti ini harus kita pahami itu. Sekarang ada era yang baru, tadi belum saya sampaikan. Sekarang ada namanya era itu
apa namanya, The Death of apa namanya expert. Oh, itu ada buku baru itu, Pak. The Death of expert itu artinya apa? Matinya kepakaran. Nah, seperti itu, Pak. Sekarang orang tidak ada kepakaran. Sekarang kepakaran itu diganti oleh teknologi. Ya, coba sekarang itu diganti, Pak. Mubalek sekarang mungkin nggak ada pakar sekarang. Mubalek itu sekarang itu masyarakat mencarinya kepada apa? Teknologi. Apa ada lagi chat GPT itu ya? Ada AI itu semuanya bisa terjawab itu. Ada Facebook, ada macam-macam sekarang. Ada TikTok, ada. Nah, hal seperti ini juga harus, perkembangan zaman seperti ini perlu kita update supaya nanti dakwah kita ini tidak ketinggalan zaman. Yang kita dakwah ini masyarakatnya sudah modern, tapi pikiran kita masih apa? Masih pikiran yang apa namanya, tradisional. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini juga perlu diasah itu. Termasuk tadi, maaf, tadi saya sampaikan imitasi tadi itu loh, meniru. Mungkin perlu itu dibanding kemana nanti tablik ini, bila perlu ke Jogja, ke Jawa Tengah, gimana mencari itu, Pak, dari inspirasi tadi itu supaya ada masukan-masukan. Nah, saya kira itu ya. Nah, oleh karena itu ya, kami mendorong sebenarnya ya, mari kita bersemangat. Kuncinya kita bersemangat bermuhammadiyah. Dengan militansi tadi itu, kalau militansi kita bermuhammadiyah tadi, makanya tadi saya sampaikan tantangan internal kita tadi itu loh. Nah, itu yang perlu dijawab bersama-sama. Saya kira itu ya. Monggo silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, Ustaz Anam Sabur. Olas. Oh iya, Olas. Sabur ya. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan sesi materi pada hari ini sudah kita selesaikan bersama dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah 1 jam telah kita lewati bersama. Saatnya kita akan melanjutkan KBB setelah ini. Kami sampaikan terima kasih Ayanda atas materi dan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala buat panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pemandu materi pada hari ini, bila mana ada salah kata, salah ucap, itulah kesilapan kami atas nama manusia. Semoga Allah memberikan maaf kepada kita semua atas khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.